Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luluatul Ma'munah, NIM 228113141 dari kelas A30. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3, yaitu analisis fikih terhadap cryptocurrency dan crowdfunding dalam konteks prinsip syariah. Di era seperti ini, banyak sekali teknologi yang diperkenalkan dengan berbagai platform investasi baru yang berbasis teknologi seperti cryptocurrency dan crowdfunding. Seiring dengan popularitasnya, banyak umat muslim yang bertanya-tanya apakah kedua jenis investasi ini sesuai dengan prinsip syariah. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang cryptocurrency dalam perspektif fikih muamalah. Cryptocurrency seperti Bitcoin adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan dan transparansi transaksi. Meskipun memiliki potensi besar, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kesesuaian dengan prinsip syariah. Yang pertama, aspek yang tidak mungkin sesuai dengan syariah, yaitu diantaranya ketidakpastian atau spekulasi. Banyak ulama dan ahli fikih yang menilai bahwa cryptocurrency rentan terhadap spekulasi dan ketidakpastian yang disebut dengan gharar, yang bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau resiko yang tidak wajar. Cryptocurrency karena volatilitasnya, harga yang sangat tinggi, dianggap lebih mirip perjudian. Dalam Islam disebut maisir, yang jelas dilarang dalam Islam. Yang kedua, aspek yang tidak sesuai dengan kaidah syariah yaitu menggunakan untuk hal-hal haram. Biasanya cryptocurrency ini digunakan untuk transaksi yang tidak sah seperti pembelian barang terlarang, narkoba, senjata ilegal, dan yang lain-lain. Hal ini dapat mempengaruhi status hukumnya jika digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, potensi untuk penyalahgunaan yang diberikan oleh cryptocurrency dapat memungkinkan aktivitas terlarang atau merugikan seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang keadilan dan transparansi. Yang kedua, investasi yang berupa crowdfunding dalam perspektif Islam muamalah. Hal-hal yang tidak sesuai diantaranya adalah mengandung riba. Salah satu bentuk crowdfunding yang mengandung unsur riba adalah jika ada pengembalian bunga atau imbal hasil yang bersifat tetap dari dana yang diberikan yang dapat dianggap sebagai praktek riba. Dalam Islam, riba baik yang berupa bunga pinjaman atau keuntungan yang diperoleh tanpa usaha yang sah adalah haram. Yang kedua, investasi dalam proyek haram. Jika dana yang terkumpul digunakan untuk proyek yang tidak melibatkan aktivitas haram seperti bisnis alkohol, perjudian, atau produksi barang yang haram, maka crowdfunding tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, batasan yang harus diperhatikan agar tetap halal dalam investasi atau crowdfunding diantaranya ialah menghindari gharar atau ketidakpastian dan maisir atau perjudian. Transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang tinggi atau spekulasi yang berlebihan harus dihindari. Investor seharusnya memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko yang terlibat di dalamnya. Kedua, menghindari riba atau bunga. Tidak boleh ada unsur bunga atau pengembalian yang bersifat tetap dalam investasi, baik dalam cryptocurrency atau crowdfunding. Yang ketiga, menghindari investasi dalam bisnis haram. Kita harus memastikan bahwa dana yang diinvestasikan digunakan untuk kegiatan yang halal dan tidak melibatkan produksi atau distribusi barang atau layanan yang dilarang dalam Islam. Ketiga, adanya kontrak yang jelas. Setiap bentuk investasi, baik itu dalam cryptocurrency atau crowdfunding, harus didasarkan pada kontrak yang jelas dan transparan.
pada semua pihak harus mengetahui hak dan kewajibannya secara rinci. Yang kelima adalah penerapan prinsip keadilan. Maksudnya, investasi harus dilakukan dengan cara yang adil, tidak menipu, dan tidak merugikan salah satu pihak. Semua keuntungan dan kerugian harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang adil. Kesimpulannya, cryptocurrency dan crowdfunding dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah jika mereka mematuhi beberapa aturan penting dalam fikih muamalah, seperti menghindari spekulasi berlebihan, riba, dan kegiatan yang haram. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi atau investasi. Dengan memperhatikan hal yang tepat terhadap prinsip-prinsip syariah ini, maka kedua jenis investasi tersebut dapat dianggap halal dalam kerangka syariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.